Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita cari tahu ya, kira-kiranya seperti apa keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Leo. Ini dia. Ada energi dari Six of Pentacles dan kemudian ada energi dari baik ya. Kemudian ada berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini. Kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di situ. Yep, jadi kalau melihat gini, kamu cinta, kamu sayang sama si dia. Ini nggak main-main ini, cinta dan sayangnya kamu ya kepada si pasangannya kamu gitu. Walaupun ada indikasinya untuk beberapa kaum Leo di saat ini tuh, kamu bukan hanya punya dia satu-satunya sebagai partner asmaranya kamu ya. Bisa jadi ya saat ini sebenarnya kamu ya sudah menjadi istri seseorang, sudah menjadi suami seseorang gitu ya. Atau katakanlah dia yang betul-betul suaminya kamu, tapi boleh ya kamu juga punya cowok lain di luar sana. Katakanlah dia menjadi istrinya kamu saat ini, tapi ya kamu punya cewek lain di luar sana gitu ya. Nah jadi kayak terlepas dari kehadiran orang lain dalam hidupnya kamu, namun itu bukan berarti bahwa kamu tidak punya cinta ke dia. Kamu sudah kehilangan rasa sayang sama dia. Oh itu lain cerita gitu ya. Jadi bisa aja di antara beberapa teman-teman Leo, cinta itu tuh katakan ya bisa dibagi dua, gitu ya. Jadi kayak maunya kamu dalam hubungan dengan si seseorang ini, ya ini tuh isinya itu bahagia, isinya itu tuh gembira, isinya itu tuh harmonis, tenang, romantis. Ya kalau harapannya kamu mah harapan yang bagus-bagus aja ya di hubungannya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu. Kamu nggak ada kepikiran untuk meninggalkan dia, mengganti dia dengan orang lain, hanya menambahkan orang lain dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kalau mau lihat ya bisa effortnya kamu ke dalam hubungan kalian ini tuh ya menurut kamu ini adalah effort yang memang sudah yang terbaik yang mampu untuk kamu lakukan gitu ya. Jadi kayak ya pentingnya kalau menurut Mari di matanya kamu si pasangannya kamu ini tuh penting banget gitu loh, penting banget. Nah di sana ya, jadi sehingga Mari lihat ya kamu kayak nggak habis-habis gitu ya, terutama belakangan hari ini nggak habis-habis kayak perasaan itu ke dia. Dan bahkan bisa aja ekspresinya kamu ekspresikan ya, kamu ekspresikan dengan belak-belakan bagaimana yang ada dalam hatinya kamu, bagaimana yang ada dalam pikirannya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Kalau Mari lihat kamunya itu tuh nggak ada kak, misalnya ya kamu mau tunjukin nih rasa sayangnya kamu, tapi kamu hitung-hitungan gitu ya, enggak. Jadi contoh, menurut kamu ekspresi rasa sayangnya kamu adalah membelikan dia handphone merek buahan itu ya dengan tipe terbarunya gitu ya, padahal kan mahal ya. Kamu itu tuh nggak ada mikir gini, aduh terlalu mahal nih, jangan cari aja lah yang merek buah-buahan itu tetapi di versi yang lebih rendahnya biar agak lebih murahan dikit lah gitu. Mah lihat kamu nggak ada ngomong kayak gitu ya, mana yang terbaik bayar beli kasih sama dia, kira-kira yang gitu ya. Contohnya di sana. Jadi kayak kamu tuh all out, kamu all out ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan ya kamu berharap bahwa dia nyaman, dia bahagia dengan kamu gitu ya kan.
di sana. Jadi kayak walaupun ada keterbatasannya kamu untuk beberapa hal gitu. Tapi maksudnya kamu, keterbatasannya kamu itu tuh nggak usah dia jadikan itu tuh sebagai soalan gitu. Sebab begini, menurut kamu bahwa kamu bisa kok ngasih kompensasi atas keterbatasannya kamu ke si dia. Misal ya, kamu nggak bisa nemenin dia 24 jam gitu. Tapi kompensasinya adalah kamu ngasih dia duit banyak-banyak. Contoh ya. Nah seperti itu di sana. Jadi yang bukan udahlah terima aja lah keterbatasannya aku. Tapi nggak ada kompensasinya. Nah nggak main kayak gitu kamu. Gitu ya. Jadi lemah kamu bagian ini tapi kamu kuatkan kamu di bagian yang lain. Gitu. Nggak bisa kamu beri hal ini tapi kamu kasih untuk dalam hal yang lain. Gitu kalau melihat ya. Dan ya nampaknya makin kesini makin besar ya perasaan sayangnya kamu itu tuh ke dia. Perasaan cintanya kamu itu tuh nggak habis-habis dan bahkan nambah-nambah gitu loh. Jadi di saat ini tuh melihat ya kamu lagi berbunga-bunga kepada si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Lagi berbunga-bunga. Jadi kayak lagi kamu sadari betul, ih aku cinta banget sama ini manusia gitu kan di sana. Dan kamu ya lagi bahagia betul gitu loh. Bahwa ya kamu sudah dipertemukan dengan dia gitu ya kan. Kamu kayak mensyukuri banget nih bahwa dia ada dalam hidupnya kamu sampai di saat ini. Nah di sana ya memang ada beberapa tindakannya dia yang agak-agaknya kurang menyenangkan bagi kamu. Misalnya dianya itu tuh di matanya kamu kadang masih mau menolak ekspresi rasa cintanya kamu gitu. Atau kemudian dia masih tetap ngotot dia untuk melihat apa itu tuh hal-hal yang tidak bisa kamu berikan. Apa di situ tuh hal-hal yang memang menjadi kelemahannya kamu gitu. Untuk hal itu memang kamu kurang seneng gitu loh. Tapi bukannya hal yang demikian menghilangkan rasa bahagianya kamu sama dia ya. Kayak terusik tipis-tipis gitu. Apalagi kalau dia tuh ngancem-ngancem tentang tinggalinlah aku, kamu sama orang lain aja, kita nggak usah lagi bersama. Kamu kayak nggak suka aku kamu ngomong gitu kamu kan. Agak kurang seneng kamu dengar yang kayak gitu. Itu loh. Kalau dia kayak menggambarkan hidup bahagianya kamu ya. Kalau dia sedang menggambarkan hidup bahagianya kamu tanpa ada dirinya, kamu bisa apaan sih nih orang gitu loh. Jelas-jelas gue tuh bahagianya karena ada elu. Malah elu ngomong-ngomongin bahwa gue lebih bisa bahagia kalau kita gak bersama. Kalau gue lebih pilih orang lain. Nah, kalau gue harus ninggalin elu gitu. Enggak salah. Kamu gitu kan? Enggak salah. Gitu loh. Yang benernya itu tuh adalah ya aku harus sama kamu. Kan gitu kamunya kan? Akunya itu tuh tetap bisa mencintai dan menyayangi kamu. Karena dalam posisinya kamu saat ini, kamu bukan hanya sedang mengharapkan untuk dicintai, disayangi ya. Tapi mencintai dan menyayangi itu tuh juga satu hal yang menggembirakan bagi kamu. Satu hal yang memuaskan bagi kamu. Gitu loh. Ya, jadi ini bukan model cinta yang kamu rasa cukup, dia hanya dari sebelah tangan saja. Karena itu kan orang, gue gak mau mencinta, tapi biarin aja lah, gue aja yang dicinta. Nah kan ada gitu beberapa mau-maunya orang gitu kan. Tapi di sini tuh gak berlaku bagi kamu.
Karena mencintai dan menyayangi itu tuh juga satu aktivitas yang membahagiakan ya. Heeh. Jadi kayak bisa berarti bagi dia. Wah ini tuh penting bagi kamu ya. Bisa membuat dianya itu tuh dapat sensasi yang enak. Nah, katakan di sana ya, simpel-simpelnya ada satu rasa puas bagi dirinya kamu, rasa bangga dalam dirinya kamu, gitu loh, ya. Ya tapi itu tadi, maunya kamu dia itu tuh tertib aja lah, udah dia diam-diam aja, udah di bagian dia tuh menikmati aja, nggak usah dia banyak cingkune, ya, nggak usah dia banyak remeh-temeh di sana, gitu. Karena menurut kamu masih banyak hal yang mau kamu lakukan untuk dia, yang mau kamu berikan untuk dia. Tapi tentu saja dalam hal-hal yang positif ya. Jadi ya mungkin ada keresahannya kamu bahwa ekspresi cintanya kamu ini tuh terhenti aktivitas mencintai dia, menyayangi dia. Karena dia menolak untuk menerima rasa cintanya kamu, rasa sayangnya kamu. Gitu. Ada kekhawatiran. Mari lihat dalam dirinya kamu. Gitu. Tapi walaupun kekhawatiran itu tuh tidak merampok ya, tidak merampok kebahagiaannya kamu. Jadi kamu tidak hanya sebatas kayak terfokus kepada ya cemas, resah, khawatir seperti itu aja ya. Tapi kamu bisa membagi dengan benar gitu, untuk menyadari bahwa ya bahagianya juga masih banyak di sini. Masih mampu kamu rasakan di sini, gitu, ya. Nah di sana. Dan kalau dilihat dari energi pasangannya kamu, mari nampak gitu ya. Jadi kayak selama ini tuh memang dia tahu bahwa kamu cinta dia, kamu sayang sama dia, kamu baik sama dia. Dia tahu bahwa niatannya kamu ke dia ini tuh niatan yang bukan datang untuk menyakiti dia, gitu. Dia tahu motifnya kamu itu tuh motif bukan seperti penjahat ya yang menerobos masuk dalam hidupnya dia. Jadi ibaratnya nih ya, dia tuan rumah nih. Kamu datang tapi bukan untuk mengambil harta bendanya dia, namun menambahkan harta benda yang ada di dalam rumahnya. Nah, kira-kira gitu dia paham. Yang tadinya dia tidak punya kulkas, akhirnya kamu kasih dia kulkas. Jadi datangnya kamu bukan untuk mengambil lemarinya dia, tapi justru menambah kulkas ada dalam rumahnya gitu loh. Yang tadinya dia punya uang 1.000 rupiah, dia tahu bahwa uang 1.000 rupiahnya dia ini tuh tidak akan diambil sama kamu. Tapi justru uang 1.000 rupiahnya ditambahkan sama kamu sehingga genaplah menjadi 1 miliar. Dia tahu itu, dia tahu. Tapi walaupun begitu, kayaknya menurut seseorang ini tuh kok rasa-rasanya gak benar juga ya, gitu. Rasa-rasanya gak benar juga. Jadi contoh nih, kalau kamunya sudah punya pasangan ya, katakan kamunya udah punya istri, kamu udah punya suami, lu juga gak benar. Dianya itu tuh diperlakukan baik oleh suaminya orang ataupun istrinya orang. Ya menurut dia ya udah etis aja. Gitu loh, nanti ribut. Ketahuan nanti kamunya itu cinta sama dia, sayang sama dia, baik sama dia. Nanti datang tuh bininya kamu bawa sapu. Datang tuh lakinya kamu bawa golok. Ya takut dia. Kan gitu. Secara moralitas pun dia rasa kayaknya nggak benar ya. Nah di sana. Itu loh. Nah, atau katakan nih, sebenarnya dia nih jadi istrimu, dia jadi suamimu. Tapi kemudian kamu bersama dengan orang lain. Ya memang dia tahu bahwa tidak akan berkurang ya kebaikannya kamu kepada dia hanya gara-gara kamu punya pria baru ataupun wanita baru. Tapi kok nuraninya dia lu nggak bisa terima. Kesetiaan harus include di dalam rumah tangga ini. Gitu loh, bukan hanya kamu bersikap manis, baik, nggak marah-marah, royal ya, lembut ke dia, tapi kamu di luar sana juga kamu baik-baikan sama orang, ya dia ya nggak rela hati.
gitu, nggak rela. Nah di sana ya. Jadi ini tuh mari lihat, dia sedang bukan lagi berbicara tentang apakah dia punya cinta ke kamu atau tidak ya, namun lebih kepada rasio gitu. Dia lebih kayak ke rasionya gitu loh. Jadi tadi kalau rasionya dia menghitung-hitung, nggak baik ini, nggak baik gitu dianya, nggak baik di sana ya. Jadi kayak ada kalau keinginannya dia, udahlah kamu monggo lah dengan kebahagiaannya kamu, dan kamu mengizinkan dia dengan bagaimana yang dia anggap itu tuh bahagia gitu loh. Nah tapi yang celakanya bahwa yang dia anggap itu tuh bahagianya dia datangnya bukan dari kamu, dinikmatinya bukan bersama dengan kamu gitu. Jadi rasa-rasanya mari setelah ini si dianya itu tuh akan buat batasan ini sama kamu gitu. Nah jadi kayak katakan ya, nggak usahlah kalian menjadi teman deket, tapi misalnya nih ya, kalau kamu rekan kerjanya dia, ya udah profesional aja menjadi rekan kerja gitu loh ya. Kalian partner bisnis, ya udah nggak usah mencela-mencela ke pacaran, fokus saja menjadi rekan bisnis gitu maunya dia. Nggak usah terlalu intim gitu loh, ada batasannya, itu harus terjadi gitu ya. Jadi memang di sini tuh dia lebih duluan akan mengendalikan dirinya dia ya. Dia nggak akan ngotot itu tuh terus-terusan ngomongin sama kamu, tinggalinlah aku, kamu kayaknya lebih bahagia nih kalau kamu tidak dengan aku. Dia nggak akan ngotot terus-terusan ngomong seperti itu ke kamu, tapi lebih dia menertibkan diri dia sendiri ya. Misalnya setelah ini ya, dia akan mengurangi intensitas chattingannya, teleponannya, video callannya, atau ketemuan ya, ketemuannya secara private dengan kamu. Nah gitu. Dia bukan memaksakan kamu yang pergi, tapi maksudnya dia biar dia yang mengendalikan keadaan gitu ya, biar dia mengendalikan dirinya dia gitu loh ya. Dan ya tentu nampaknya mari beberapa ini sudah terjadi dan kamu agaknya kurang senang gitu loh ya. Agaknya kurang senang kamu, maunya kamu ya udah dia santai aja lah gitu loh, nikmati aja lah ya, lanjut terus lah dengan dia gitu. Jadi kamu bisa kayak agaknya lumayan aneh ngelihat orang ini orang mau dikasih seneng kok nggak mau seneng gitu ya kan. Tapi ya tentu saja bukan kayak intonasi seperti yang barusan Mari omongin ini ya, aduh ini sayang bebekku ini, aku loh menyenengin kamu, kok kamu nggak mau disenengin sama aku, gitu ya, kira-kira gitu kamu kan. nggak yang culas gitu loh. Udah Mbok Yo syukuri aja aku ada gitu ya. Nah situ terima aja nih apa yang aku mau kasih sama kamu gitu. Nah itu ya, jangan ditolak gitu maunya kamu, jangan ditolak, disyukuri saja. Nah seperti itu. Tapi ya bersikap demikian agak-agaknya masih belum menjadi sikap yang dipilih oleh si bebeknya kamu ini. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, kemudian Taurus, ada Aries, kemudian Cancer, hadir Leo, kemudian Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Leo, dan Libra ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.